Roh memimpin kita menjadi pribadi yang luar biasa. Itu tema khotbah kita pada malam hari ini. Atau yang kita lihat di dalam Alkitab di ayat 22 sampai ayat yang ke-26 berbicara tentang buah-buah roh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya bilang ibu? Karena di rumah secara live streaming pasti ibu-ibu di rumah lagi tertawa. Ya, karena kan yang ikut ibadah baik di dalam gedung gereja maupun di rumah. Biasanya kalau bapak ikut ibadah, ibu juga ikut. Sebab kalau tidak ikut ibadah, nanti bapaknya main HP. Jadi harus ditemani ibu. Walaupun kadangkala ibu-ibu sementara khotbah dia pergi ke dapur. Atau ikut juga main HP. Karena dia bukan beribadah, tapi nonton orang beribadah. Beda loh, beribadah dengan nonton orang beribadah. Tapi saya yakin yang ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah bukan nonton, tapi mengikuti ibadah. Seperti yang terjadi pada saat ini. Bicara soal buah-buah roh. Kalau kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah-buah roh. Nah ibu bapak, kalau talenta kasih karunia beda dengan buah-buah roh. Kalau talenta atau kasih karunia per orang. Ya, sesuai dengan talenta yang ia miliki. Per orang. Tapi kalau buah-buah roh itu bukan per orang lagi. Semua orang. Misalnya kalau saya talenta saya sebagai pendeta berkhotbah, ya saya sendiri. Kemudian ada bapak-bapak pemain musik, talentanya pemain musik. Itu kan pribadi. Atau ada yang ikut menyanyi. Itu kan talenta juga, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan. Beda dengan buah-buah roh. Kalau buah-buah roh itu bukan satu-satu orang. Oh, yang ini boleh, yang sana nggak boleh. Buah-buah roh itu diperuntukkan untuk semua orang. Tidak terkecuali, tidak pada orang-orang tertentu saja. Tapi semua orang melaksanakan buah-buah roh. Nah, ibu, bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi. Seperti yang saya bilang tadi, buah-buah roh itu ada kurang lebih 9 di dalam bacaan kita pada saat ini. Mulai sebenarnya dari ayat yang ke-22. Nah, memang di bacaan kita pada saat ini sebagian besar buah-buah roh itu kayak kata benda aja. Tetapi sebenarnya kalau kita mau teliti lebih dalam, ada 9 buah roh ini bukan kata benda, tapi kata kerja. Jadi buah-buah roh itu bukan sebuah konsep. Kalau konsep itu kan ya kata benda gitu kan, konsep misalnya contoh tentang kasih. Itu kan benar-benar konsep kasih itu apa. Tetapi ternyata ketika kata kasih itu dibikin kata kerja, maka bunyinya seperti ini. Mereka saling mengasihi. Kalau cuma kasih, ya udah itu konsep aja. Tapi ketika dikatakan mereka saling mengasihi, ini kan sudah aktivitas. Bukan konsep lagi. Karena ada kata mereka saling mengasihi. Itu kata kerja.
sebuah perilaku yang dilakukan oleh mereka. Kalau mau diterjemahkan, mereka saling mengasihi. Perilaku saling mengasihi satu dengan yang lain yang dilakukan oleh mereka. Nah, ketika dikatakan buah boro seperti yang saya bilang tadi, kalau karunia atau talenta itu per pribadi, satu dengan yang lain berbeda. Kalau talenta atau karunia, saya punya karunia untuk bernubuat. Ada karunia untuk mengajar. Ada karunia berbahasa roh. Ada karunia menafsirkan bahasa roh. Itu kan per pribadi. Tapi kalau sudah bisa bilang bahasa roh, contoh kata kasih. Mereka saling mengasihi. Ini secara umum artinya setiap orang. Kalau karunia tadi itu per orang, seperti calon bapak kita ini, dia karunia diberikan talenta oleh Tuhan untuk main piano. Itu kan karunia. Saya nggak bisa. Tadi ada karunia main kolintang. Kolintang pun ada berapa. Dan dilatih. Tadi karunia bernyanyi. Saya kalau bernyanyi nggak bisa. Karena sesuai dari latar belakang saya. Saya orang Manado. Do saja masih dicari. Mana do. Do itu nada apa? Kan nada dasar. Tapi kalau orang Ambon penyanyi tadi, yang bapak kita berkumis hitam manis itu, paku jatuh di ubin, orang Ambon, orang Batak, dia akan tahu, ting, oh ini nada dasarnya C sama dengan La. Karena memang keahlian mereka di situ. Sama seperti orang Sanger. Saya pernah satu kali, ada orang Sanger enggak di sini? Ada? Coba angkatan orang Sanger. Nah ini ada Pak L itu. Oh dia kalau Pak L itu, ada ini orang Sanger. Dia kalau menyanyi, luar biasa. Oleh sebab itu nanti kalau sektor 15, vokal grup dalam pesta vokal grup dalam rangka HUT Jatipon, wah nonton sektor 15 punya, pelatihnya ada. Orang Sanger. Satu kali saya mau uji coba, betul enggak dia jago menyanyi. Terus dia bilang, dia bilang saya jago. Kebetulan dia sudah almarhum pendeta, mantan ketua sinode Gemis, teman saya, pendeta Salamate almarhum. Kenal orang Sanger tuh? Itu teman kuliah S2 di Salatiga. Terus dia bilang, jatuhin paku. Oh ini sebenarnya ketika bunyi ini nada dasarnya ini kan kalau pakai garpu tala kan, so, nah itu kan dia pinter. Saya kasih bunyi jatuhin paku. Oh mulai aja dari mi. Terus saya nyanyi salah satu lagu di kidung jemaat tanpa dia punya kidung jemaat. Terus saya bilang, kalau memang Pak Pendeta, Pak Ketua pinter, jangan cuma jadi pinter ketua sinode ya, pinter nyanyi, saya nyanyikan salah satu lagu di kidung jemaat, Anda yang bikin solmisasi. Saya nyanyi, dia bikin solmisasi. Saya cocokkan di Alkitab kidung jemaat, persis. Nah karena memang mereka punya talenta seperti itu. Itu yang disebut dengan talenta.
Hanya orang-orang tertentu yang dapat mendapatkan talenta itu. Sama seperti saya kalau mau disuruh nyanyi, sorry. Nggak bisa. Talenta saya adalah berkhotbah. Mau saya suruh menyanyi, saya keringat dingin. Tapi cuma misalnya, kita suruh Pak Manalu naik di mimbar, khotbah. Keluar asap di kepala. Tapi kalau Pak Manalu yang di ujung kiri, paling depan. Kalau disuruh main gitar, pinter. Itu kebetulan mereka bertiga itu pemain gitar Jatipon. Pinter. Saya suruh main gitar, vals. Itu yang disebut dengan talenta. Tetapi kalau bicara soal buah-buah roh, kita semua harus memilikinya. Jangan lupa ada 9 kan, nah saya nomor 1 aja. Nomor 2 orang lain. Karena 9 butir bahasa roh itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, tadi yang pertama bahasa roh yang buah-buah roh yang pertama apa? Kasih. Kasih saya katakan adalah mereka saling mengasihi. Ini karunia? Enggak. Oh, memang dia talentanya saling mengasihi. Itu enggak boleh satu orang saja. Semua orang harus saling mengasihi. Bagaimana kalau cuma saling mengasihi ke satu orang, terus yang satu dia Pak enggak bisa saling mengasihi, dia saling baku pukul iya. Jadi kalau bilang buah-buah roh, semua orang harus meneladaninya. Kemudian yang kedua. Yang kedua apa? Nah, ini yang kedua. Sukacita. Nah, seperti kalimat kata sukacita. Apakah sukacita itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seseorang seperti karunia? Kan tidak. Semua orang harus memiliki sukacita. Apa itu? Sungguh-sungguh gembira dari lubuk hati. Sungguh-sungguh. Kalau kalimat sukacita bisa di satu momen saja. Lalu di momen yang lain saya berduka cita. Tetapi ketika bicara soal sukacita, buah-buah roh yang kedua ini, sungguh-sungguh gembira dari lubuk hati, artinya seantero hidup saya harus bersukacita. Tidak boleh karena terjadi sukacita itu karena ada satu momen, lagi ulang tahun. Kalau tidak ulang tahun berarti nggak ada sukacita dong. Nah, sukacita yang dimaksudkan di sini adalah seluruh hidup saya. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap bersukacita. Nah, itu yang disebut dengan buah roh yang kedua. Dan itu kan harus semua miliki. Tidak boleh cuma satu orang. Kayak apa tadi? Talenta. Karunia. Semua orang sungguh-sungguh gembira dari lubuk hati. Kalau sebenarnya bicara soal lubuk hati, itu kan bicara soal diri sendiri. Hal yang paling mendasar di dalam hidup kita adalah lubuk hati. Kalau kepala dari otak, tergantung kita bagaimana mengelabui otak kita. Tapi kalau sudah bicara soal hati nurani, otak boleh berbohong. Tapi kalau hati nurani bisa berbohong? Enggak bisa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, damai sejahtera. Nah, ini kan ketiga bicara soal damai sejahtera. Apa ini maksud dengan damai sejahtera? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Yaitu hidup dengan orang lain tanpa ada perselisihan. Kalau dalam bahasa kita kan shalom. Ya. Atau ya eirene, damai sejahtera. Atau dalam bahasa kekristenan ya damai sejahtera. Nah, apa ini maksud dengan damai sejahtera?
Ya tanpa pertikaian, tanpa pertengkaran. Jadi kalau kita mau mengatakan shalom, itu memang sapaan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mengapa saya jarang pakai itu di dalam setiap khotbah? Karena kata shalom itu mahal harganya. Tapi sekarang orang jadi bikin murahan. Kenapa? Asal aja dia ngomong shalom. Shalom itu artinya ketika saya mengatakan shalom di dalam satu persekutuan itu nggak boleh ada pertikaian. Oleh sebab itu jangan sembarang bilang shalom, apalagi dia teriak shalom. Udah kayak mau apa? Mau teriakin orang. Ulang lagi shalom. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya kan belajar bahasa Ibrani. Walaupun cuma kecil-kecil, tapi orang bahasa Ibrani itu dengan bahasa kita beda. Kalau bahasa abjad kita, berapa abjadnya? 26. Orang Yahudi, abjad Ibrani berapa? Ini ahli Alkitab berapa? 22. Karena setiap kata punya makna. Mereka sedikit. Kalau kita saking terlalu banyak jadi cerewet. Tapi kalau orang Ibrani, abjadnya cuma 22. Sehingga ketika ada kata shalom, itu bukan cuma sekedar menyebut, ada pemaknaan di dalamnya. Pemaknaannya itu sangat tajam sekali. Jadi ketika misalnya saya bertemu dengan shalom, artinya dari lubuk hatiku yang paling dalam, ketika saya mengatakan shalom kepada seseorang, saya tidak pernah menaruh curiga kepadamu. Itu arti shalom. Tapi sekarang saya bilang shalom, kita ada dendam dengan orang itu. Itu bukan shalom dalam pengertian bahasa asli. Nah, apa yang dikatakan dengan shalom di sini? Kita kembali. Ya. Hidup dengan orang lain tanpa ada pertengkaran. Memang tulus, bukan bulus. Jujur saya mau mengatakan kepadamu, shalom buatmu. Ketika saya mengatakan itu, enggak ada dusta di antara kita. Saya benar-benar berkata tulus kepadamu. Itu yang keberapa? 3 ya? Iya 3 ya. Sekarang yang keempat. Kesabaran. Tetap tenang walaupun ada goncangan di sekitar kita. Kan ada yang mengatakan sabar itu semacam mata kuliah yang hari ini saya lulus. Besok saya diuji lagi. Itu kata kesabaran. Dia semacam jenis salah satu mata kuliah. Hari ini saya lulus. Wih, luar biasa kau. Kenapa? Kau bisa sabar seperti itu, luar biasa. Lulus kan? Besok pagi kita diuji lagi. Jadi kesabaran itu adalah sebuah tetap tenang, ini dikatakan, tetap tenang walaupun dunia bergoncang. Walaupun di sekitar hidupmu ada tantangan yang begitu berat. Saya tetap tenang. Ini talenta? Enggak, ini harus dilakukan oleh semua orang. Kata sabar. Kelima ya, benar ya. Kelima, kemurahan. Kemurahan itu bukan sesuatu barang yang sudah gak laku. Kita kasih murah aja. Kayak grace. Kayak
gratis, grace dengan gratis sama kan? Dikasih keselamatan kepada saya bukan karena keselamatan itu murah. Tapi kamu tidak dapat mampu membelinya, maka Tuhan kasih gratis sama kita. Dengan cara apapun kamu tidak mampu membelinya, anugerah itu. Nah, ini yang dikatakan tentang kemurahan. Kemurahan itu bukan sesuatu barang yang nilainya murah, tetapi lebih pada suka menolong dan berbuat baik kepada orang lain. Itu kemurahan. Bayangkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah. Sederhana sekali buah-buah roh ini. Tapi kalau kita praktekkan, belum tentu kita mampu melakukan. Tetapi kalau memang belum tentu kita mampu lakukan, lalu kita tidak lakukan. Kalau talenta, ya memang saya bukan talenta di situ. Mau bikin apapun, Pak Pendeta harus tahu main gitar. Kau mau bikin apapun pakai gitar yang bunyi sendiri, saya belum tekan aja udah bunyi, saya tidak bisa. Tapi kalau saya bicara soal kemurahan, nggak begitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, kemurahan, suka menolong. Kerja, kata kerja itu sebuah tindakan aktif, bukan konsep. Kemudian ke-6 ya, 6 ya. Kebaikan. Suka berbuat baik kepada orang lain, sama dengan kemurahan tadi. Suka berbuat baik kepada orang lain. Kalau bicara soal suka, kan bicara soal diri. Saya suka. Suka itu bukan perintah dari otak. Suka itu perintah dari hati nurani. Ketika suka itu berbuat baik kepada orang lain, itu yang disebut dengan kebaikan. 7. Kesetiaan. Seseorang setia dapat dipercaya, jujur, dan dapat diandalkan dalam hubungannya dengan orang lain. Itu kesetiaan. Kesetiaan ini lebih pada percaya. Kesetiaan ini lebih pada faith. Kata percaya. Saya percaya. Jadi seseorang yang setia, dia dapat dipercaya, dia jujur, dan dapat diandalkan dalam hubungan dengan orang lain. Saya tidak ragu kesetiaan dia. Nah, seperti itulah gitu ya. Saya tidak ragu kesetiaan dia mengikut Tuhan. Kadang-kala kan ketika kita disuruh untuk menilai seseorang, menurutmu bagaimana dia? Wah, saya tidak ragu dengan orang itu. Itu kan kesetiaan. Tapi bagaimana kau menilai orang itu? Aduh, saya ragu dengan orang itu. Kayaknya susah tuh. Karena saya sudah dapat banyak pengalaman ketika bersama-sama dengan dia. Itu ketidaksetiaan. Tapi kalau kesetiaan, gimana pandanganmu tentang orang itu? Saya benar-benar yakin dan percaya 100%. Taruhan saya, kalau ada kadang-kala begitu. Taruhan saya, dia orang baik. Dia sangat setia. Dia pantas untuk memiliki apa yang kita berikan kepadanya. Itu setia. Kesetiaan itu benar-benar sebuah tindakan seseorang yang muncul dari dalam hati, yang jujur, yang tulus, dengan kehidupan orang lain. Kemudian yang berikut, ke-8, kelemah lembutan. Nah, ibu bapak, kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai. Ya, kalau lemah gemulai kita tahu kan, loyo, nggak ada tenaga.
kehidupannya ya kayaknya susah tuh. Karena sudah bicara soal lemah gemulai. Aduh. Berat untuk orang itu. Nah, kalau bicara soal lemah gemulai. Tapi di sini kelemah lembutan itu bukan sesuatu yang bersifat negatif. Tapi satu kata yang bersifat positif. Oleh sebab itu dikatakan kelemah lembutan adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kadang-kala kan kita terlalu tinggi hati, kita paksakan. Pokoknya saya nak mau tahu, kamu harus mengikuti saya. Itu kan bentuk pemaksaan. Apalagi kalau kita misalnya di perkurus Pelkat, ketua, maaf ya bagi para ketua di sini. Saya ketua. Saya perintahkan begini, memang di partai politik, memang di PKB kan ada 2. Ini benar-benar persekutuan kaum bapak, bukan partai kaum bapak. Jadi kelemah lembutan adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Di sini mau menunjukkan bahwa saya akan berikan kebebasan kepada orang itu. Contoh ketika kita melakukan buat anak-anak kita di rumah. Bayangkan kalau kita kelemah lembutan itu kan lawan kata dari otoriter. Kalau otoriter kan pemaksaan. Pokoknya papa tidak mau tahu. Kamu sebagai anak ikutin. Papa sudah banyak makan asam garam. Anak langsung pantasan papa darah tinggi. Kadangkala asam lambung. Asam garam papa makan tiap hari. Nah itu kan bentuk pemaksaan kita kepada anak-anak kita. Padahal bukan seperti itu. Enggak memaksakan kehendak kepada orang lain. Biar dia yang memutuskan. Karena kehidupan ini dia akan jalani. Hanya kita sebagai orang tua bimbing dong anak saya ini menjadi anak yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Saya punya berpikir positif tentang anak saya. Pasti dengan dia meniru, meneladani apa yang dia lihat. Karena satu kali bapak-bapak saya berkunjung ke seorang jemaat. Lalu anaknya bilang gini, Pak Pendeta, papa saya dulu. Dibilang rim apa tuh rim? Rim, bukan rim ikat pinggang. Itu bahasa apa itu kalau rim? Ambon ya. Kebetulan memang saya kunjungan ke orang Ambon. Pak, ampun Pak. Begel atau betul? Kepalanya ikat pinggang apa itu? Kepala ikat pinggang. Aduh Pak, pokoknya waktu saya dulu SD, SMP, SMA, apalagi kuliah, jahat bapak saya itu luar biasa. Kalau dia udah buka rim, udah gemetaran, mama sampai takut melihat geramnya suaminya memukul saya sebagai anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Dari didikan itu dia akhirnya memberikan kesimpulan begini. Pak Pendeta, kalau mungkin bapak saya nggak lakukan itu kepada saya dulu, saya nggak jadi begini. Maksudnya berkat didikan keras dari bapak saya tahu arti hidup ini. Kalau sekarang coba anak kita dipukul di sekolah, lapor polisi. Coba kita dulu dipukul guru di sekolah, bilang ke orang tua, tambah pukul kita. Ya kan orang tua akan tambah pukul. Kok bikin malu orang tua? Ya memang didikan dulu dengan sekarang beda. Dulu kan kalau udah orang tua udah ambil lidi. Kalau saya udah dari enau itu ya, lidi panjang tuh. Kalau sudah bikin salah di sekolah, jangan pernah berani bilang. Bilang sama orang tua, kelar kau punya kaki. Merah-merah. Tapi ternyata si Ambon ini bilang, Pak, kalau papa nak bikin begitu, rimnya itu ndak kena
pantat saya, kaki saya. Nampaknya saya nggak jadi seperti ini, nggak jadi orang tuh. Maksudnya ya paling jadi binatang kali saya tuh. Sampai mungkin jadi binatang. Kenapa? Jadi aduh. Tapi akhirnya dengan didikan itu saya menghargai kehidupan dan saya tidak akan pernah lakukan buat anak-anak saya. Karena saya tahu itu juga salah waktu itu. Tapi memang waktu itu cara didikan kan begitu. Dulu orang tua itu enggak pakai belayan, walaupun mungkin ada ya, enggak ada belayan kasih sayang. Bikin salah, sikat, enggak ada ampun. Kau salah, pak, tempeleng. Sekarang coba kita tempeleng anak kita. Dia lapor polisi. Bapaknya masuk rumah sakit, bukan penjara. Jadi kelemah lembutan itu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya mendidik anak saya dengan penuh cinta. Kemudian yang terakhir, penguasaan diri. Ini namanya kalau bahasa Betawi kuno, apa itu? Self control. Penguasaan diri, sanggup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri. Karena ada pepatah mengatakan musuh yang paling besar adalah diri sendiri. Jadi ketika dibilang self control, penguasaan diri, sanggup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri, itu buah roh. Saya berani berkata tidak untuk sesuatu pilihan yang ada di depan saya. Berarti saya bisa kontrol dong keinginan duniawi saya, keinginan hati saya. Dan saya mau berkata bahwa ketika saya sanggup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri, berarti saya sudah mampu menguasai diri sendiri. Karena seperti yang saya bilang tadi, musuh yang paling besar dalam hidup kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. Itu yang dibilang musuh dalam selimut. Musuh yang paling besar kan di tengah-tengah keluarga kita. Yang dalam hal ini adalah diri saya sendiri. Nah, ketika kita mampu kontrol terhadap penguasaan diri terhadap apa yang harus kita ambil, kita adalah pribadi yang sudah melakukan buah-buah roh dalam hidup ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, jadilah pribadi yang mampu melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita seutuhnya, supaya kita menjadi pribadi yang selalu kuat di dalam Tuhan. Amin.